Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 2. Di bab 2 ini kita ada beberapa subbab ya. Ini kalau saya tunjukkan, di bab 2 ini ada 4 subbab. Ada TIK, produk TIK, penjernihan air, dan yang terakhir membuat alat membuat alat penjernihan air. Oke, kita ke subbab yang pertama. Jadi bab 2 yang pertama ini kita membahas tentang manipulasi sistem teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja yang kita pelajari di sini? Yang pertama, kita nanti belajar tentang pengertian TIK. Yang kedua, macam-macam TIK. Macam-macam TIK itu ada sistem komputer yang meliputi hardware dan software, ada sistem jaringan komunikasi dan sistem jaringan. Oke, langsung kita ke yang pertama, pengertian TIK. TIK itu apa sih? Jadi TIK atau teknologi informasi merupakan sarana pengolah dan pendistribusikan informasi secara digital. Kalau teknologi informasi merupakan sarana atau media yang dapat mengirim dan menerima kabar berupa pesan, gambar, dan video yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota untuk menjalin hubungan. Jadi intinya dalam teknologi informasi dan komunikasi ini itu menyalurkan informasi ya. Jadi informasi itu bisa berupa pesan, gambar, dan video. Oke, itu pengertiannya. Lanjut. Yang pertama, sistem komputer. Sistem komputer seperti yang kita sudah ketahui ya. Kalau sekarang mungkin banyak yang namanya laptop, tapi kalau dulu itu, kalau zaman saya waktu SD atau MI itu masih menggunakan komputer. Gambarnya seperti ini ya, yang agak besar itu loh, ada tabungnya kayak di belakangnya. Kalau laptop kan tipis, jadi laptop itu sebenarnya turunan dari komputer yang lebih simpelnya, tapi isinya sebenarnya sama aja ya. Sistem komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah dan memproses data atau informasi. Jadi tujuannya itu mengolah data dan informasi. Itu namanya komputer. Yang kedua, sistem komputer itu dibagi menjadi dua ya bagian-bagiannya. Yang pertama ada perangkat keras atau bahasa Inggrisnya hardware ya. Jadi apa sih perangkat keras itu? Perangkat keras pada sistem komputer merupakan semua jenis perangkat pada sistem komputer yang tampak secara fisik dan berfungsi sebagai pemberi masukan atau input, pengolah data atau informasi atau processing, dan penampil keluaran atau output. Jadi bagian-bagian dari komputer yang merupakan perangkat keras atau bisa kita sentuh ya, bisa kita lihat dan kita sentuh, itu termasuk jenis dari hardware atau perangkat keras. Seperti apa contohnya? Nah ini bisa kita jumpai sendiri ya, kita sering melihat semuanya ini. Yang pertama yang termasuk perangkat keras itu ada keyboard, kemudian mouse, scanner ini fungsinya adalah untuk men-scan data kayak kertas ya, di scan nanti muncul di komputer. Kemudian ada webcam kamera, ada motherboard ya, ini di dalamnya, bagian di dalam komputernya, ada hard disk, ada CD atau DVD room drive, tempat memasukkan CD ya atau DVD, dan yang keempat ada power supply. Ini juga termasuk mesinnya. Oh, ini tadi termasuk bagian-bagian pada CPU yang di bawah itu loh ya. Itu kalau kita buka, ini ada bagian-bagian, ini ada motherboard, hard disk, kemudian ada tempat CD atau DVD-nya sama power supply. Ini termasuk bagian-bagian dari komputer yang termasuk apa tadi? Iya, perangkat keras atau hardware. Nah, selanjutnya, masih perangkat keras ya.
Perangkat keras yang berfungsi sebagai keluaran atau output. Yang pertama ada layar monitor, itu termasuk hardware yang output. Ada printer, kemudian ada speaker. Nah, itu yang termasuk hardware, fungsinya sebagai output. Oke, setelah kita membahas hardware, sekarang kita membahas kebalikannya, yaitu software atau perangkat lunak. Apa perangkat lunak itu? Perangkat lunak merupakan sistem aplikasi yang terdapat dalam sistem komputer. Jadi kalau hardware tadi yang bisa kita sentuh dan kita lihat, kita angkat ya fisiknya, bendanya, tapi kalau software ini itu berupa aplikasi yang ada di dalam komputer, jadi nggak bisa kita bawa, kita ambil, nggak bisa, karena itu sebuah perangkat lunak ya, seperti program-programnya atau aplikasinya. Nah, software sendiri itu ada perangkat lunak sistem, jadi seperti Windows, kemudian Macintosh dan Linux, itu termasuk perangkat lunak sistem. Ada juga yang jenisnya perangkat lunak aplikasi, misalkan Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan Internet Explorer. Lah, itu termasuk aplikasi. Jadi ada dua ya software tadi, ada yang sistemnya, ada yang aplikasinya ya. Jadi bisa membedakan ya antara software sama hardware, mudah sekali ini. Oke, pembahasan yang kedua yaitu sistem komunikasi. Komunikasi itu berarti kita berhubungan dengan orang lain. Jadi alat-alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain? Yang pertama ada telepon. Ini telepon zaman dulu ya. Kalau sekarang masih ada mungkin di kantor lah. Ini handphone zaman dulu juga. Kalau sekarang sudah layar sentuh. Ada juga faksimil. Faksimil ini sekarang juga sepertinya jarang ada. Ini zaman dulu sebelum ada telepon, orang-orang pakai faksimil untuk mengirim informasi. Jadi ini ada tulisannya nanti keluarannya. Kayak kirim surat elektronik ya. Kemudian ada radio, ada televisi, sama handphone. Oh, ini yang zaman agak sekarang ini ya, seperti ini. Ini semua alat-alat termasuk sistem komunikasi. Yang ketiga sistem jaringan. Jadi kalau berhubungan sama jaringan itu yang berhubungan dengan internet atau kita bisa komunikasi. Tadi alat itu berfungsi ya kalau ada jaringannya. Yang termasuk jaringan itu apa sistem jaringan? Yang pertama ada server, kemudian ada SLIN. Apa ini bacanya ya? Ya seperti inilah ya. Kemudian ada router sama ada modem. Oke. Itu yang termasuk sistem jaringan. Di bab kedua yang bagian pertama sampai sini dulu ya. Mudah sekali, ini cuma kita melihat bagian-bagian dari komputer. Selanjutnya untuk yang bab 2 yang bagian kedua akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.